Baik, sebelum saya ke materi sedikit, kami sampaikan bahwa kami dari Thariqus Sunnah, alhamdulillah sudah eksis dari 2019. Memang pada awalnya kami khusus meminta perizinan itu kepada dinas sosial untuk pengurusan jenazah. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2026 ini ada beberapa yang memang mengamanahkan pengurusan jenazahnya kepada kami. Selain itu juga kami sekarang membuka diri Bapak dan Ibu berkiprah di bidang tarbiyah, di bidang pendidikan anak-anak. Kita juga mengadakan acara Mabi atau Al-Quran Camp untuk anak-anak. Itu insya Allah sudah berjalan setiap pekan kedua dan pekan keempat. Jadi anak-anak menginap gitu ya, satu malam. Kita ajarkan di situ adab, kita ajarkan di situ akhlak, kita ajarkan mereka hafalan, kita ajarkan mereka hadis-hadis, doa-doa harian. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih ya mungkin 1 tahun. Kemudian juga ada pembelajaran bahasa Arab untuk sementara yang sudah sedang berjalan bagi akhwat. Kemudian ada juga tahsin. Barangkali berkenan Bapak dan Ibu mampir, silahkan di sekretariat kami di Jalan Citumi Raya, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung memasuki pada materi tajhiz al-janaiz. Baik. Nah ini insyaallah ayat ini tanpa dihafal sudah hafal insyaallah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan ini sesuatu yang hak. Ini dikatakan tadi kami sampaikan di awal bahwa Rasulullah berwasiat kepada kita, "Akthiru dzikra hadhihi ladzat." Maka perbanyaklah oleh kalian dzikru hadhihi ladzat, mengingat pemusnah kelezatan, penghancur angan-angan. Dikatakan Rasulullah SAW, hadhil ladzah, karena ketika kita disuguhkan resolusi di dunia Bapak dan Ibu, tahun depan harus punya ini, rumah tingkat sekian, tabungan saldonya harus segini, maka kata Rasulullah, aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadhil ladzah, pemusnah penghancur kelezatan, yakni al-maut. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah ingatkan dengan kematian. Ya, lanjut. Nah, ini adalah 6 hak jenazah muslim yang harus kita tunaikan saat saudara kita Allah wafatkan. Yang pertama tentu dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, kemudian yang keempat diiringi, yang kelima dikuburkan, dan yang keenam didoakan. Next. Baik, dimandikan. Ini adalah kewajiban pertama sebagai bentuk pemuliaan jasad yang dahulu menjadi alat ketaatan. Dalilnya dari Rasulullah SAW, ketika beliau memandikan salah satu putrinya, maka beliau mengatakan, "Igsillaha thalathan au khamsan au aktsaru min dzalik." Maka basuhlah jenazah ini dengan 3 kali basuhan, 5 kali basuhan, au aktsaru min dzalik, atau lebih dari itu. In ra'aytu dzalik, kata Rasulullah. Kalau kalian memandang itu perlu. Jadi 3, 5, 7, 9 ketika kita memandangnya perlu. Kemudian hikmah apa di balik memandikan itu? Yang pertama adalah membersihkan jasad dari kotoran dunia, kemudian menjaga kehormatan lagi, mengajarkan bahwa manusia kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Baik, lanjut. Kemudian peringatan penting dalam memandikan, hindari kesalahan yang menyakiti jenazah. Itu terkait dengan keadaan air, suhu air gitu ya. Kemudian kelembutan tadi disampaikan, harus pelan-pelan perlakuan. Maka kata Rasulullah di hadis yang lain, beliau mengatakan, kasru 'abdil mayyit kakasrihi hayyan.
Kalian mematahkan tulang mayit, maka seperti mematahkan dia ketika dia hidup. Qatlul 'admil mayit kakasrihi hayya. Jadi sesuatu yang membuat seorang yang hidup tidak nyaman, maka sejatinya itu pun yang akan membuat mayit tidak nyaman, Pak. Kalau kita gosok dengan keras, kita nyaman gak? Patokannya kita saja. Kalau kita tidak nyaman, berarti jenazah pun tidak nyaman. Itu prinsip. Baik, next. Yang kedua, dikafani, jenazah dibungkus dengan kain yang bersih dan sederhana. Dalilnya dan yang memperindah kafannya. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah nanti kita breakdown per bagiannya, memandikan, mengkafani dan seterusnya. Baik. Kemudian disolatkan. Ya, setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Dan ini apa? Atau menjadi motivasi bagi kita untuk menyolatkan jenazah. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah menerima syafaat dari mereka. Maka dari mulai sekarang Bapak dan Ibu, pilih teman-teman yang akan menyolatkan kita. 40 minimal, kita pilih, kita seleksi teman-teman yang betul-betul nanti akan mendoakan kita ketika kita wafat. Apakah teman-teman yang hangout di kafe? Apakah teman-teman yang warawiri masuk keluar mall? Atau teman-teman yang kita pilih duduk dalam majelis ilmu? Maka itu yang kita tentukan saat ini. Karena banyak kami temui, ya ini merupakan pemandangan yang kurang indah sebenarnya. Ketika ada jenazah sedang sholat, disolatkan di sebuah masjid, maka sebagian besar yang pengiring jenazahnya itu ngobrol-ngobrol. Ketika disolatkan, sebagian besarnya hanya kumpul-kumpul. Dan ini merupakan tentu saja tidak sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Kadang itu mulai dan kita seleksi. Karena kata Rasulullah, seseorang itu di atas agama umatnya. Baik. Kemudian diiringi ke pemakaman. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian sholat, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sholat kemudian ikut mengiringi ke pemakaman, kana lahu qirat, bagi dia dua qirat. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ma ada qiratan? Apa qiratan itu ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, mithlul jabalainil 'azimain, seperti 2 gunung kepadanya. Kalau kita katakan gunung berarti sesuatu yang besar, kan? Ketika kita katakan naik gunung atau pergi ke gunung berarti sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Ditambah lagi sifatnya oleh Rasulullah, adil maini, gunung yang besar. Jadi perkara mengurus jenazah ini pahalanya bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Ini kita berurusan dengan pahala bergunung-gunung, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang kuat buat kita, khususnya tim yang akan dibentuk di Masjid Baitur Rahman. Kalau tidak dengan motivasi seperti ini, kita tidak terenyuh hati kita tidak termotivasi hati kita, maka dengan motivasi apa lagi Allah dan Rasul yang memotivasi kita? Insyaallah. Next. Kemudian, ini dikuburkan segera. Salah satu sunnah yang banyak terlewatkan pada hari ini adalah mempercepat proses pengurusan jenazah. Kata Rasulullah, "Aksiru bil janazati." Percepatlah proses pengurusan jenazah. Terkadang fenomena yang terjadi gitu ya, menunggu ini, menunggu itu, sebenarnya yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempercepat pengurusan jenazah. Baik. Lanjut. Nah, kemudian tentunya didoakan. Didoakan ini adalah hal yang terakhir yang bisa kita lakukan bagi saudara kita yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam
maka bentuk kasih sayang yang abadi, bukti ukhuwah persaudaraan, bekal mayit di alam kubur. Maka kita disunahkan kan setelah sholat zikir kita beristighfar untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat, itu mencakup orang-orang yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Allah. Sebuah refleksi, menunaikan hak-hak jenazah bukan hanya kewajiban sosial, tetapi ibadah besar. Barang siapa yang memuliakan jenazah muslim, sejatinya ia sedang mempersiapkan dirinya sendiri untuk hari di mana ia akan diperlakukan serupa. Dikatakan kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling cerdas? Kata para sahabat, maka dikatakan oleh Nabi adalah aksiru lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Insyaallah Pak Ibu jemaah rahimahullah, orang yang paling banyak mengingat kematian tentunya dia akan merefleksi dirinya sendiri. Apakah bekal yang akan dibawanya sudah cukup atau belum? Imbasnya sana, bukan hanya ya saya akan mati sudah, tidak seperti itu. Aksiru lil mauti dzikra, kata Rasul. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya apa langsung kami? Atau kita berikan dulu? Bapak dan Ibu masih siap untuk materi? Atau kita cerita juga? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan breakdown tadi apa yang kami sampaikan mengenai proses dalam pengurusan jenazah, dimulai dari memandikan jenazah. Next. Nah ini landasan syariat dan hukumnya, yaitu hadis dari Ummu Athiyyah, Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kondisinya beliau waktu itu kematian salah satu putrinya Zainab radhiyallahu anha. Kemudian faqala, Rasulullah mengatakan, igsilnaha salatan aw khamsan aw akthar min dzalik in ra'aytuna dzalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran. Kata Rasulullah, maka mandikan dia, basuh dia dengan 3 basuhan, 5 basuhan, atau lebih dari itu jika kalian memandangnya perlu, dengan campuran air dan sidr. Ada yang tahu boleh sidr? Bidara, betul. Daun bidara. Baik. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah menganjurkan dengan daun bidara ini, karena daun bidara ini, masya Allah, disukai, Pak. Disukai dalam syariat kita. Kemudian daun sidr ini itu sama dengan pohon Sidratul Muntaha nanti di surga. Sama nama tapi hakikat bentuknya pasti tentu berbeda. Kemudian bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan basuhan terakhir ini dengan air kapur. Au syai'in min al-kafuri, atau sesuatu yang fungsinya mirip dengan air kapur tersebut. Jadi salah satu manfaat dari air kapur ini yang kita gunakan nanti, kapur barus, itu adalah untuk supaya menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap dari jenazah, gitu ya, dan juga untuk menjaga agar permukaan kulit dari jenazah itu lebih terjaga dengan kapur. Next. Nah ini hukumnya fardu kifayah tadi yang insya Allah sudah disampaikan. Kemudian jika tidak ada yang melaksanakan, seluruhnya berdosa. Lanjut. Nah, ini ada 2 prinsip. Pertama yang kita gunakan adalah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man ghassala mayyitan fakatamma alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Dikatakan kepada Rasulullah, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatamma alaihi,
apa? Menutup aib-aib dari jenazah tersebut. Hal apapun yang menyangkut jenazah tersebut kita tutupi. Fakatamna alaihi. Maka dikatakan apa? Ghafarallahu arba'ina marrah. Maka Allah akan mengampuninya, memberikan ampunan kepadanya 40 kali. Satu kali ampunan Allah saja Pak, insya Allah cukup Pak. Ini Allah berikan 40 kali pengampunan bagi orang yang memandikan tapi dia menutupi aib-aib saudaranya. Karena mulut ini gatal Bapak Ibu. Melihat yang aneh sedikit di luar, masya Allah, angus Pak, lo tahu kan? Syarat dan ketentuannya ini kita lurus niatnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Huda Al-Albani rahimahullah. Syaratnya dua, apa? Lurus niatnya karena Allah, tidak ada tendensi apapun dalam mengurus jenazah ini. Yang kedua, tutupi aib-aib saudara. Maka insya Allah ini pahala. Next, ini dia niat yang ikhlas, menjaga istiadah dilakukan dengan lemah lembut. Insya Allah nanti kita praktekkan. Kemudian kualifikasi petugas yang memandikan siapa saja. Maka yang pertama adalah tentunya seorang muslim dimandikan atau diurus jenazahnya oleh muslim yang lain. Kemudian kalau misalkan ada amanah dari jenazah dan amanah itu memang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu mungkin diprioritaskan. Dan tahu gitu ya, diberikan amanah itu memang tahu dalam kaifiahnya, dalam fikih-fikih pengurusan jenazahnya, maka itu lebih utama. Kemudian aturan dalam mahram atau gender, maka jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Pengecualian kepada ibu, istri boleh dimandikan oleh suami pun sebaliknya, suami boleh dimandikan oleh istrinya. Next. Nah, ini peralatannya harus dipersiapkan. Pertama air, kemudian daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, kita gunakan campuran air sabun. Kemudian kapur barus dan perlengkapan APD penunjang keselamatan bagi petugasnya tentunya. Baik, lanjut. Nah ini posisi pemandian. Insya Allah Ta'ala, alhamdulillah ini di berbagai masjid dan musola pun sudah tersedia Pak untuk pemandian. Nah ini sengaja untuk pemandian ini digunakan permukaannya miring ya, supaya aliran airnya nanti lancar. Nah, kemudian ini kita juga biasanya di lapangan kepada ibu kami memang menanyakan kepada sahibul musibah itu mengenai riwayat kematian dari jenazah. Apakah ada riwayat penyakit ini, penyakit yang mungkin terkategori menularkan atau tidak, seperti itu biasanya kami tanyakan. Kalau memang terindikasi ada penyakit-penyakit yang menular seperti itu, maka antisipasinya biasanya kami membasuh dulu jenazah itu beberapa menit, beberapa saat itu dengan semacam apa ya, cairan disinfektan seperti itu. Jadi kami basuh seluruh permukaan jenazah, kami gunakan disinfektan, kita tunggu 10-20 menit seperti itu. Setelah itu maka kita mulai untuk mengurus atau memandikan jenazah. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita Pak. Jangan sampai mudarat bagi orang yang bertugas untuk memandikan jenazah. Allah a'lam. Kemudian, nah ini insya Allah nanti tahapan-tahapannya ya kita akan perjelas lagi ketika dalam praktek, yaitu melepaskan baju atau pakaian jenazah, kemudian membersihkan segala macam yang masih belum rapi sesuai dengan fitrah seperti kuku ataukah bulu-bulu yang masih terlalu panjang ya. Kemudian membersihkan rongga-rongga di dalam tubuh, telinga gitu ya, kotoran-kotoran di hidung segala macam. Kemudian nanti ada teknik untuk taharah, membersihkan istinja, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di faraj dari jenazah. Kemudian wudu
dan kemudian dimandikan. Next. Nah ini seperti ini. Nah, kita mendahulukan mandinya dari arah kanan dulu. Jadi pemandikan jenazah ini kaifiatnya sama seperti mandi janabah. Ya, mandi janabah sama. Next. Nah ini dia bilangannya 3, 5, 7, 9 sampai dianggap sama yang memandikan oh sudah bersih, tapi harus ganjil. Sunnahnya ganjil. Baik. Nah ini bilasan terakhir menggunakan campuran air dan kapur barus. Baik. Next. Nah selesai sampai sini, maka jenazah perempuan dan laki-laki itu secara umum sama perlakuannya. Hanya saja mungkin nanti penutupan aurat besar. Kalau laki-laki ditutup dari perut sampai lutut, ya. Kalau untuk jenazah perempuan dada sampai lutut. Kita yang tutupnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengkepang untuk jenazah perempuan yang kondisi rambutnya bisa dikepang. Jadi kalau rambutnya panjang maka dikepang menjadi 3 bagian seperti itu, ditarik nanti ke belakang. Itu saja perbedaannya. Baik. Nah ini salah satu fenomena yang sering kita jumpai, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Pertama adalah membuka aurat. Jadi salah satu prinsip yang kita pegang, aurat dari jenazah dari awal sampai akhir itu pantang untuk diperlihatkan, ya seperti itu. Kemudian kasar tadi, kemudian lupa mungkin, kemudian membuka air, seperti itu. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Misalkan dalam satu kampung atau satu tempat jenazah laki-laki tidak ada di situ gitu yang berhak memandikan jenazah kecuali ada perempuan-perempuan yang bukan mahram, gitu ya. Salah satunya misalkan, maka tidak usah dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Allah a'lam. Nah, baik, selesai Bapak dan Ibu untuk memandikan. Setelah jenazah dimandikan, maka biasanya tim kami itu paralel. Jadi sebagian tim kita kondisikan untuk memandikan, maka tim yang lain kita prepare atau mempersiapkan untuk pengkafanan. Jadi ketika memang jenazahnya sudah selesai dimandikan, langsung bisa diangkat untuk dikafani, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia hukumnya juga fardu kifayah. Mengkafani jenazah adalah kewajiban fardu kifayah yang memiliki 2 dimensi tak terpisahkan, yakni spiritual dan teknis. Secara spiritual ini adalah bentuk penghormatan terakhir kita kepada rahimahullah atau rahimahullah. Secara teknis proses ini harus dijalankan dengan ketat sesuai syariat Islam untuk memastikan kesucian dan keberkahan. Next. Baik. Belajar dari kesadaran dari Mus'ab bin Umair. Insyaallah ini pertanyaan ini. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dalam kemewahan namun wafat pada syahid dengan sangat sederhana. Beliau wafat pada perang Uhud. Saat beliau wafat, kain kafannya tidak cukup panjang. Jika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kain itu menutup bagian kepala, sementara kakinya tutup dengan rumput dan kepala. Jadi sahabat mulia, sahabat mulia. Tapi wafatnya dalam kondisi seperti itu. Maka ini tidak jaminan. Kebaikan di dunia itu tidak menjadi indikator, tidak menjadi jaminan Allah memberikan kemuliaan. Mus'ab bin Umair ini pembuka jalan, Pak. Beliau ini adalah diplomat kaum muslimin, membuka jalan sehingga para sahabat bisa dengan leluasa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dibuka jalannya sama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dor-dor dakwah
Kematian kain kafannya tidak cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Baik. 3 kaidah hukum kafani. Yang pertama, kafani itu sederhana saja. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh bermewah-mewahan, mencerminkan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menutup sekujur badan, kemudian tidak membentuk lekuk badan seperti itu. Apakah boleh dikafani dengan kain batik, Bapak Ibu? Batik? Takut pakai jenazah. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kain batik gitu ya, salur gitu, boleh. Tapi yang lebih disunnahkan dan disukai adalah kain putih. Insya Allah kita di sini tidak akan pernah kesulitan menemukan kain kafan. Insya Allah. Kalau di pelosok-pelosok mungkin ya, pelosok-pelosok mungkin repot, bisa menggunakan kain yang ada. Yang penting kriteria ini terpenuhi saja. Baik, Bapak. Lanjut. Persiapan jumlah lapisan kain. Pada kain laki-laki, maka yang dibutuhkan adalah 3 helai. Sebagaimana Rasulullah SAW, orang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, beliau dikafankan dengan 3 helai. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Beliau dikafankan dengan 3 helai kain, tidak dengan gamis ataupun imamah. Hanya 3 kain tok sudah selesai. Ini orang yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Seperti itu, 3 helai saja. Bagaimana dengan perempuan? Jumhur para ulama sepakat sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama, 3 helai. Cuma kita tambahkan untuk lebih menutup aurat, maka kita bikinkan gamis dan izar, sarung. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan sarung kepada jenazah Zainab radhiyallahu anha ketika selesai dimandikan. Pakaikan ini untuk sarung. Maka kita lengkapi untuk jenazah perempuan 3 helai kain kafan, tambah gamis dan izar. Dan alhamdulillah untuk ukuran kain kafan ini beragam di pasaran, Pak. Kami alhamdulillah menggunakan yang lebarnya 150 cm. Kemudian untuk panjangnya ya nanti kita sesuaikan dengan kondisi jenazah. Biasanya kami di sini memang sudah setting kita kalau misalkan beli gulungan kain kafan itu ya gitu ya satuannya. Nah kita dibuat untuk laki-laki 250 cm, untuk perempuan kita buat 230 cm seperti itu. Tentunya nanti di lapangan kalau memang nanti di Baitur Rahman sistemnya mau dipersiapkan set seperti ini, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau dadakan gitu ya, kita nyiapin gulungan dadakan, nanti ada yang meninggal, ukur dulu panjang jenazah berapa, nanti kita lebihkan untuk space mengikat di kepala dan di kaki, tafadhol silakan, yang memudahkan saja. Kalau kami di TSI sudah di set seperti ini, jadi nanti kalau ada yang meninggal, saya Pak Ikhwan ambil set untuk Ikhwan, Akhwan ambil set untuk Allah. Kemudian, nah ini di setiap lapisan kain kafan maka kita tambahkan wangian, boleh parfum ataupun kapur barus juga boleh. Tapi ya itu kan yang wangi kan, Bapak Ibu, sebenarnya yang wangi. Lanjut. Nah ini seperti ini nanti posisinya seperti ini. Nah posisi dari kain kafan 1, 2, dan 3 ini nanti menyesuaikan dari kondisi jenazah. Apakah bentuknya simetris gitu ya, sama 1, 2, 3, ataukah nanti dalam kondisi misalkan extraordinary untuk jenazah-jenazah yang Allah berikan fisik yang lebih besar, lebih lebar, maka kita nanti akan siasati dari posisi kain kafannya supaya tetap tercukupi, auratnya tetap tertutupi dan tidak sampai membentuk lekukan tubuh. Seperti itu, insya Allah nanti kita praktekkan. Lanjut. Nah ini untuk kapas pemasangan ini sebenarnya dikatakan oleh salah satu asatidz, dalil tidak ada dalilnya.
nanti bil hajat, dengan hajat saja. Misalkan ada jenazah-jenazah yang memang masih mengeluarkan pendarahan, misalkan Pak, di daerah telinga atau di daerah mata atau di hidung dimanapun, maka boleh kita sumpal bagian-bagian yang memang masih perlu untuk disumpal. Atau misalkan ada kondisi mohon maaf, ada jenazah yang memang setelah dimandikan sekian lama masih tetap mengeluarkan kotoran. Ada cara seperti itu. Udah dibersihin, keluar lagi. Tidak usah dipaksakan, tutup saja. Kemudian nanti kasih lapisan yang agak banyak. Seperti itu. Tadi di bagian biasanya di bagian dubur kita prepare untuk memberikan kapas. Seperti itu. Karena ada sebagian jamaah, ada sebagian jenazah itu yang keluarganya minta dimobilisasi ke tempat yang jauh Pak. Misalkan kami alhamdulillah sudah mencapai Gunung Kidul, sudah mencapai ujung kulon. Lampung Selatan, alhamdulillah. Dan itu kondisinya memang kalau tidak di-prepare, khawatir kondisi jenazah berubah selama perjalanan. Apakah nanti ada pendarahan atau seperti apa? Itu pernah terjadi juga. Kami alhamdulillah. Next. Nah ini jenazah diletakkan perlahan di atas susunan kain yang sudah disiapkan, kemudian dipakai dari sisi kain kanan jenazah, jadi diutamakan dulu di sebelah kanan dilipatnya. Kemudian lakukan lapis demi lapis dengan rapi. Pastikan kain ditarik secukupnya agar menutupi rapat namun perhatikan kaidah tidak menutup lengkung badan. Pastikan ujung kain di bagian kepala dan kaki memiliki sisa yang cukup untuk diikat. Baik. Berapa jumlah tali yang digunakan dalam mengikat kafan jenazah? Maka itu pilihan saja juga. Tidak ada dalil khusus. Karena tujuan tali itu sebenarnya untuk menjaga saja, menjaga supaya aurat dari jenazah tidak terbuka. Boleh 5, boleh 7, silakan. Gak mungkin kita gunakan bagi jenazah yang pendek 5 gitu, atau jenazah yang jauh kita gunakan 3 sesuai kebutuhan saja. Seperti itu. Cuma umumnya yang kami gunakan adalah 5 ikatan untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Baik. Nah ini salah satu teknik untuk mengikat tali kafan, yaitu di tali simpul, maka simpulnya dilakukan di sebelah kiri jenazah. Kenapa di sebelah kiri jenazah? Supaya nanti ketika diletakkan di liang lahat, bagian kirinya kan ada di atas Bapak Ibu, ada di atas, nah itu bisa mudah dengan dibuka talinya. Jadi di sebelah kiri simpulnya simpul hidup. Baik. Lanjut. Nah ini tadi ringkasan yang sudah kami sampaikan. Tanda terakhir yang dibawa pergi, kain kafan adalah satu-satunya harta duniawi yang menemani kita di yang lahat. Jadikan ia sederhana, bersih dan sesuai dengan tuntunan syariat, sebagaimana para sahabat mencontohkan kepada kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mewasiatkan kepada Aisyah putrinya. Kata Abu Bakar, tolong cucikan baju ini, siapkan 2 helai kain. Kata Aisyah, wahai ayahanda, ini baju ini sudah rusak. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang hidup lebih layak untuk menggunakan pakaian yang lebih bagus. Itu sahabat yang Allah yang sudah seperti itu. Jadi sederhana saja, insyaallah. Baik, nah ini untuk rangkumannya seperti itu. Baik, setelah dimandikan, dikafani, kemudian yang ketiga adalah disolatkan. Salat jenazah itu tidak ada sujud. Kemudian hukumnya tadi fardu kifayah. Kemudian hanya takbir saja. Kemudian nanti salam di akhir. Baik. Nah ini tadi sudah kami sampaikan di awal. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian dia yusalli 'alaiha fala bukira,
maka baginya 2 kilo. Ukuran kilo yang paling kecil itu Uhud, Pak. Katakan di hadis yang lain, ukuran yang paling kecil dari kilo itu. Lengkapnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa asli madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama naqadha ath-thawb al abyad min ad-danas وَبَدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِيذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. Sampai situ. Ayo Bapak dan Ibu, semangat untuk menghafalkan doa ini. Supaya nempel dalam ingatan, boleh Pak doa ini kita panjatkan dalam sholat, setiap sholat kita. Di dalam sujud atau sebelum salat, panjatkan doa ini. Jadi supaya nanti ketika ada momen orang meninggal, maka kita sudah tidak perlu buka lagi catatan, tidak perlu cari lagi di Google. Kita sudah biasakan. Ini salah satu nasihat dari para asatidz kita. Bacakan saja doa ini, amalkan. Apalagi khususnya bagi orang-orang yang memang sudah ditinggal sama saudaranya, orang tuanya, kerabatnya, maka doakan mereka. Ini untuk dirinya tinggal diganti saja. Kalau misalkan kita niatkan untuk mendoakan perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau kita niatkan untuk mendoakan jamaah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma salli. Baik. Kemudian yang takbir keempat itu boleh kita baca doa atau diam sejenak. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Wala tafsina ba'dahu, dan jangan membukakan pintu fitnah setelahnya. Yang banyak terjadi fitnah atau keburukan setelah meninggalnya para ulama. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga kita dalam ketaatan. Nah, ini posisi imam ketika sholat jenazah. Pada laki-laki, maka posisi imamnya di sejajar kepala. Pada perempuan di tengah-tengah. Posisinya seperti itu. Nah, gimana kalau jenazahnya banyak? Ya, misalkan dalam kasus ini apa ini? Saf ya. Untuk saf, maka diposisikan minimalnya 3 saf. Jadi kalau misalkan memang ada 6 orang makmumnya, posisinya 2 sehingga jadi 3 saf. Seterusnya boleh, nggak mesti ganjil, boleh. Mau jadi 4 saf, yang penting minimalnya 3 saf. Dibikin 3 saf. Nah, ada nggak sih? Baik, lanjut. Baik. Nah, ini. Bagaimana kalau jenazah anak-anak, apakah doanya sama? Anak-anak yang belum balik, apakah sama doanya? Oh, kita mohonkan ampunan. Ada yang berkenan? Bapak dan Ibu, tafadhol. Ada yang sudah pernah hafal? Kalau anak-anak, Masya Allah, hafal semua saya. Tafadhol. Ya, jadi untuk anak-anak doanya Allahumma ja'alhu lana faratan wa salatan wa ajran. Ya Allah, jadikan dia bagi kami menjadi pahala, pendahulu dan simpanan yang baik. Jadi para ulama mensyariatkan untuk jenazah anak-anak itu doanya khusus. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salatan wa ajran. Di takbir yang ketiga tadi, Allah akan bisawab. Ya, ini angkat tangan sunnah pada setiap takbir, kemudian suara pelan, suara tidak ada. Baik, lanjut. Nah, ini rangkumannya. Baik. Sudah Pak, selesai. Dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung kita angkat ke pemakaman. Seperti itu, insya Allah agama Islam ini mudah sekali. Allah buat sederhana, Allah buat sederhana. Sudah ya?
Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kami berazam di TSI ini untuk senantiasa sesuai dengan dua syarat Bapak dan Ibu. Pertama, kita coba senantiasa untuk terus meluruskan hati, membenahi niat supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak Nabi dan para sahabat. Karena itu menjadi jaminan Bapak seperti yang kita ketahui bersama bahwa syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba' Rasul. Ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali nanti Bapak dan Ibu temukan dari penjelasan kami, dari cara kaifiyat yang kami lakukan, kami yakin ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang perlu kami koreksi, masih banyak yang harus kami benahi, maka kami membuka diri dan kami akan sangat senang dan bahagia ketika nanti Bapak dan Ibu sampaikan, Mas, dalilnya ini, Mas, keliru nih, harusnya begini, faktor Pak, sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan bersuka hati menerimanya. Itu saja mungkin dari kami. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan prakteknya. InsyaAllah. Baik, barakallahu fiik kepada ikhwan yang mau praktek. Tafadhol. Ya, tafadhol. Tidak kami banyak keputusan ada di keluarga atau bagaimana sebenarnya data tadi. Baik, Allah a'lam bishawab. Maka fas'alu 'ala dzikri kuntum la ta'lamun. Baik, kita basisnya itu maka bertanyalah kepada ahli ilmu, tentunya yang berhak memberikan fatwa, memberikan decision maker dalam semua keputusan di segala segi kehidupan kita adalah ulama. Itu nanti dilihat. Karena saya juga terlewat, mohon maaf, kriteria orang yang menjadi imam, kriteria orang yang menjadi imam salat jenazah. Maka dikatakan oleh para ulama, ijma para ulama yang berhak menjadi imam untuk sholat jenazah itu yang pertama adalah amir, pemimpin di daerah itu. Jadi misalkan Pak Camat ini atau tidak ada Pak Bupati, wali kota, kalau tidak ada naib, katakan para ulama naib itu utusannya, misalkan CPS gitu atau siapapun. Yang ketiga, siapa? Orang yang faqih dalam kaifiyat atau fikihnya. Seperti itu. Jadi misalkan ada orang tetangga kita dia faqih nih, gitu, maka dia yang berhak menjadi imam. Tapi kalau misalkan ada keluarga dan dia faqih, dia paham terhadap syariat, maka dia yang lebih diutamakan. Sebagaimana firman Allah, wa ulul arham ba'dhum awla ba'din fi kitabillah. Maka seorang yang satu rahim dengan kalian dia akan lebih diutamakan. Jadi jangan serta-merta orang yang terlihat. Jadi yang kita lihat posisinya. Karena Rasulullah setiap menyolatkan pasti beliau dan posisi beliau sebagai kepala negara di situ. Jadi amir, naib, kemudian orang yang faqih. Kalau keluarga ada yang faqih, dia yang lebih berhak. Kemudian siapa lagi yang memutuskan ini harus begini, tentunya adalah orang yang faqih. Dilihat kondisinya, ini jenazah nggak mungkin untuk dimandikan. Misalkan dalam kondisi rusak atau seperti apapun. Ketika dimandikan, dibasuh air, maka akan ditolak misalkan. Maka tayamumkan saja. Atau tadi kasusnya seperti tadi, sudah tidak ada nih, kecuali memang ada meninggal di lingkungan kafir, misalkan ada yang di situ ada cuma dia tidak bisa, atau ada yang di situ ada kaum muslimin cuma beda bukan mahram, maka di situ tayamumkan saja. Allah Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya Pak, bila kondisi jenazah itu tidak memungkinkan untuk diproses kafan atau hanya ketemu beberapa bagian tubuh saja, kita sering saksikan seperti korban saja, korban kebakaran besar. Kadang-kadang ditemukan itu cuma sepotong atau sebagian. Kalau saya ini kan dikafani, di proses itu selesai. Nah, yang kita lihat prakteknya itu
kadang-kadang dikebunkan sama tepinya. Nah, secara syariat gimana itu? Terima kasih. Apa tuh? Ada yang bisa nanti saya jawab? Pak Joko? Allah bisa musta'an. Para ulama mengklasifikasikan bagian full dari tubuh manusia. Jadi ketika bagiannya itu melebihi 2/3, maka itu dianggap satu tubuh yang utuh. Jadi misalkan kalau tengah-tengah, misalkan seperti ini. Nah, kalau 2/3 kan nampak apa namanya itu 2/3. Ketika memang ditemukan minimalnya 2/3 bagian dari tubuh, maka itu dilakukan proses bagaimana normalnya seperti itu. Kapan yang dimandikan, kapan yang disolatkan seperti itu. Tapi khusus untuk wajah itu yang penting wajahnya kelihatan, misalkan sampai dada gitu ya, bagian ini sampai dada bisa ketemukannya walaupun mutilasi misalnya seperti itu. Maka itu bentuk kemuliaan kita mandikan, kita kapani seperti hal yang biasa. Tapi kalau misalkan hanya potongan tangan saja ketemunya misalnya, atau potongan kaki saja, maka itu tidak disarankan untuk memandikan seperti tadi, hanya cukup dibasuh saja, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel, kemudian dikuburkan. Istilah di kedokteran itu kan postmortem, antemortem. Nah itu Pak. Jadi DNA keluarganya diambil, dicocokkan dengan temuan dari tubuh siapa ini. Tapi soal daging saja gitu. Cocok itu. Karena satu bagian itu cuma daging saja. Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana kembali lagi Pak ke pertimbangan dari mafsadat dan mudaratnya. Kalau memang tidak digunakan alat lain, peralatan lain seperti kita zaman COVID ya Pak, banyak. Nah itu kan menimbang mudaratnya. Kalau misalkan tanpa penting akan memberikan mudarat bagi yang menguburkan atau bagi yang mengurus, maka tidak apa-apa gunakan. Allah Maha Besar. Sudah Bapak Ibu ya? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak mengenai sholat jenazah. Kebiasaan di daerah kita ini orang habis sholat berdiri sambil berdoa, doanya panjang daripada sholat. Apa hukumnya? Ada dari mana mereka itu dapatnya? Karena saya tahu doanya dalam sholat gitu Pak. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Barakallahu fiik. Apa saya disampaikan dulu? Izin. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dikatakan petunjuk, maka petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi acuan kita dalam beragama. Ini menjadi acuan kita dalam beribadah. Karena ibadah itu kan tauqifiyah. Kita membuntuti Nabi dan para sahabat. Makanya oleh para ulama dijadikan kaidah untuk syaratnya diterima amal itu adalah pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Tinggal kembalikan saja apakah hal itu dicontohkan oleh Rasul atau tidak. Kalau dicontohkan oleh Rasul, siap kita akan menjadi barisan pertama yang akan melaksanakannya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi? Ya, kita tanyakan sama yang melakukan. Dalilnya apa? Gitu kan? Kalau memang bisa menyebutkan dalilnya, bismillah, kita menjadi barisan pertama yang akan melakukan itu. Allah a'lam bishawab. Selama ini sejauh ini yang kami temui bahwa setelah melaksanakan sholat jenazah, maka Rasulullah langsung membawa jenazah itu ke pemakaman. Seperti itu. Mudah-mudahan hal itu yang sederhana, yang tidak lama, tidak repot, tapi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, sudah cukup ya kita prakteknya. Contoh
Ya, kita akan praktekkan bagaimana memandikan dan sampai mengkafani. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan dalam kelompok. Nah, ini Bapak Ibu, alhamdulillah kabar dari rapat silakan Pak. Fadal silakan. Tafadhali. Kalau tempat pemandian biasanya kan agak tinggi, kemudian dia posisinya tadi seperti yang kami sampaikan agak miring sedikit untuk memudahkan saluran pembuangan air. Nah ini kondisinya biasanya kita akan temui bahwa jenazah itu sudah ditempatkan di rumah duka, gitu ya. Apakah pokoknya di dalam lah, di ruangan tamu. Nah ini kita kenalkan, ini yang disebut dengan stretcher. Stretcher ini adalah alat bantu untuk memobilisasi jenazah. Bapak ada volunteer Pak, 3 orang Pak, yang bersedia mengangkat jenazah ini Pak. Silakan Pak. Boleh Pak, fadhol. Silakan. Yang muda-muda boleh. Nah itu udah, satu lagi. Baik. Kita akan melihat bagaimana efektifnya alat ini Pak. Gak usah. Angkat aja coba. Angkat dulu. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Angkat aja, pindahin ke sini Pak. Iya. Silakan. Masya Allah masih gerak Pak mayatnya Pak. Baik. Nah. Baik. Taruh sini Pak. Baik Pak, sudah Pak, cukup. Pak Mayit bangun aja Pak Mayit. Cukup. Pak Mayit bangun. Baik. Baik Pak, betul Pak. Saya simulasi Pak, gimana kalau kondisinya kita tidak memakai alat bantu. Repot Pak, 3 orang, minimal 5 orang Pak. Apalagi kondisi yang extraordinary ini, jenazahnya besar dan tinggi misalkan. Masya Allah, kita dulu alhamdulillah ala kulli hal sebelum punya stretcher ini, ya importnya berat Pak. Keras itu, ya Allah gitu kan ya. Apalagi tempatnya yang terbatas gitu ya, tempat terbatas. Ya Allah gitu. Kita kan sebisa mungkin memberikan kenyamanan kepada jenazah. Nah tadi aja jenazahnya nggak nyaman Pak. Tanggung jawab Pak. Insya Allah. Sekarang kita coba gunakan stretcher Pak. Taib, Ikhwan tolong dibantu. Coba Pak. Stretcher hanya cukup 2 orang saja Pak. 2 orang saja. Nah bagaimana cara menggunakannya? Nah kunciannya dilepas. Nah kemudian satu, miringkan jenazahnya. Bantu miringkan ke sebelah kiri Pak. Nah alhamdulillah ini jenazahnya kooperatif Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa diajak kerja sama. Baik. Nah, kemudian satu lagi. Nah, dikunci. Baik, silakan Pak, diangkat 2 orang. 2 orang saja. 2 orang saja cukup. Taib, aduh teori saya gugur. Iya. Nah, gitu. Nah, ini lebih gampang, lebih mudah. Taib, itu kan ada talinya juga Pak. Nanti diikatkan saja biar biar lebih yakin. Taib. Peralatan? Ember nggak boleh? Oh, seolah-olah. Taib. Nah ini setelah kita mobilisasi jenazah dari rumah ke tempat pemandian. Nah biasanya juga sebelum kita eksekusi Pak, sebelum tadi mobilisasi, kita persiapkan dulu ruangan untuk pemandian. Nah kita alhamdulillah kita sudah punya hijab gitu ya, hijab yang menutupi area pemandian. Nah kalau terlalu banyak pun nanti tidak efektif.
Ya, terlalu banyak orang di situ. Mobilisasi nanti akan lebih terhambat. Taib. Nah, apa yang dilakukan dengan jenazah? Apa yang harus kita lakukan terhadap kain jarik atau yang dibawa dari rumah itu mau diganti dengan yang baru? Maka tetap Pak, prinsip utamanya Bapak Ibu, kita jaga aurat jenazah jangan sampai terlihat. Haram bagi kita untuk melihat aurat jenazah. Seperti itu. Kemudian apa? Interaksi kita, ya, kita batasi juga. Interaksi dengan aurat besar dari jenazah. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Taib, misalkan ini kita akan ganti, maka tutup kain yang baru di atasnya, ya. 3 orang boleh? Atau? Nah, ini tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Pokoknya teknisnya boleh seperti apapun, tapi intinya kita melindungi dari faraznya jenazah supaya sampai tidak terlihat. Nah, tadi ya, untuk laki-laki boleh batasnya dari perut sampai lutut. Lututnya boleh, perut dan lutut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah ini kondisinya misalkan sudah tidak berbusana, ya, maka kita periksa lagi Bapak Ibu, barangkali APD. Taib, alhamdulillah. Ya, ini APD yang biasa kita gunakan. Ini ada petugas pemandian, Terus masker. kemudian masker seperti itu. Karena kondisi biasanya ada yang mengeluarkan bau yang enggak sedap, Iya. karena macam-macam jenazah itu. Taib. Ya Pak, nggak usah dijemur nanti Pak. Dibuang aja Pak ini. Pakai celemek dapur boleh Pak? Kan, taib, ya. Kotorwo nggak ada ya? Nggak apa-apa ya, taib. Ya itulah Pak, APD lengkapnya sarung tangan, masker, kemudian apron. Nah, kemudian taib, afannya dari bahan kita persiapkan. Jadi biasanya kami mempersiapkan 3 bejana, 3 ember, ya, 3 ember kita siap. Jadi sabun kita kucekin, ya, jadi konsentrat air sabun dalam 1 ember itu. Ember yang kedua kita isi dengan air biasa, ya. Kemudian air ketiga kita gunakan campuran kapur barus. Jadi kapur barusnya kita tumbuk dulu, kemudian larutkan di ember yang ketiga, seperti itu ya. Nah, kemudian ya. Sebelum lanjut, katanya Arare menyiapkan kafan itu. Betul? Ya, boleh Pak. Ya, itu pelaksanaan di lapangan. Nah, ini kan biar bisa disaksikan semua nih Pak, tahap-tahapnya. Nanti setelah ini kita kafan. Seperti itu. Nanti pelaksanaan real di lapangannya, ini ada teman kita yang menyiapkan kain kafan. Seperti itu. Taib. Nah, seperti itu ya untuk air. Tadi sesuai dengan konteks hadis, bilma'i wasidrin waja'alna fil akhirati kafuron, dan jadikan basuhan terakhirnya dengan air kapur. Nah, ini kita siapkan. Semuanya sudah siap Bapak Ibu. Ada sampo misalkan. Nah, kemudian ada ini, cotton bud, ada kapas, segala macam yang dibutuhkan untuk memandikan. Nah, pertama, setelah ready untuk dimandikan, maka biasanya kita memang screening untuk seluruh badan. Barangkali kalau kalau jenazahnya ini punya riwayat dirawat, ataupun rawat inap, atau rawat jalan, biasanya suka ada yang nempel bekas suntikan atau apa. Nah, itu kita screening tuh dari mulai kepala sampai kaki. Kita periksa apakah masih ada yang menempel. Clear di situ sudah tidak ada, bersih ya. Maka kita periksa lagi tadi untuk fitrahnya. Kita lihat kumisnya misalkan masih panjang, kukunya masih panjang misalkan, nah, seperti itu kita bersihkan, kita rapihkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah tadi kita membersihkan faraj, ya, dubur dan kubul. Bagaimana teknisnya? Teknis yang pertama yaitu mengangkat posisi jenazah sehingga beberapa tayyib. Nah, seperti ini ya, kita angkat, miringkan sedikit saja. Nah, kemudian petugas yang lain itu mengurut-ngurut dengan lembut ya, supaya sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perutnya itu keluar. Seperti itu. Nah, kita lakukan, jangan terlalu dipaksakan, Pak. Jangan terlalu dipaksakan. Atau teknik yang kedua adalah tekan dulu baru diangkat. Nah, kalau ini sudah tidak usah dilus-lus lagi. Seperti itu. Dan
Mau tidak mau, berarti petugasnya memang harus menjangkau aurat besar. Nah ini dia. Mau tidak mau memang harus menjangkau aurat besar. Nah ini kita cukupkan pada proses ini Pak. Untuk berinteraksi dengan aurat besar, kita cukupkan pada proses ini. Jadi nanti ketika memandikan, membasuhkan itu sudah kita tidak ada kontak lagi. Kontak pemandi dengan daerah aurat besar. Kita jaga kehormatan jenazah. Sebagaimana dia melindungi kehormatannya ketika waktu hidup, kita lindungi juga ketika dia sudah wafat. Nah, bagaimana? Kita bersihkan semua faraznya. Nah, biasanya memang seringkali ada keluarganya yang ikut dalam proses memandikan. Nah, maka kita akan sebenarnya tidak jadi kewajiban, Pak, tapi supaya dari pihak keluarga mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, nah kita akan melakukan tester untuk daerah dubur. Jadi kita ya di swipe lah dengan kapas atau sejenisnya, bisa dengan sarung tangan atau apapun. Kita lihat, kita cek daerah kubur sudah bersih, seperti itu. Kita tunjukkan kepada keluarganya. Tuh. Kalau memang semua sudah bersih nih, sudah alhamdulillah sudah bersih, maka proses yang selanjutnya adalah mewudukan jenazah, wudunya seperti wudu kita mau sholat, seperti itu. Ya. Pada pembersihan Iya Pak. Ya. Tangan kita masuk ke luar, cukup di luarnya saja. Di luarnya saja Pak. Masuk ke dalam? Ya, maksudnya untuk bersihkan. Oh iya. Ya, semaksimal saja Pak, semaksimal mungkin. Betul, kita bersihkan sebagaimana kita, mohon maaf, cebok gitu ya. Nah, sebagaimana kita cebok, gitu kan ya, bersuci. Nah, kita seperti itu kita lakukan. Cuman ya pelan-pelan saja. Seperti itu. Nah, tadi kasusnya, jenazah pakai peci. Ya, kasusnya tadi seperti itu. Kalau memang kita lakukan masih keluar terus gitu ya, kotorannya masih keluar terus sampai misalkan waktunya udah lama nih gitu. Kayaknya udah kelamaan misalkan seperti itu pertimbangannya. Maka boleh disumpal saja. Ya, dengan kapas. Seperti itu. Allahu musta'an. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan wudukan sebagaimana wudunya kita mau sholat. Baik, fadol, yang pertama kita basuh tangannya. Ya. Ya. Baik, kita basuh tangannya. Baik. Nah, kemudian kita lakukan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak ini jangan langsung diminumkan Pak ya. Boleh dengan kapas atau sarung tangan kita masukkan ke hidung, di sela-sela di sini. Langsung ke hidung. Jadi jangan, kan istinsyak seperti itu ya. Kata Rasulullah, hirup dengan maksimal. Gitu kan, sampai ke atas. Kemudian istinsar, dibuang lagi. Nah, ini enggak usah Pak. Ini aja, dibasahi saja rongga hidungnya. Kemudian boleh. Ya, Pak. Kalau jenazah pakai gigi palsu dicopot dulu nggak? Allah alam bisawab. Untuk gigi palsu kembali lagi Pak, pertimbangannya mudarat. Kalau sampai menyakitkan maka tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau udah goyang gitu ya. Kontak lens juga? Kenapa? Kontak lens. Kontak lens mungkin tidak setriki gigi palsu kali ya. Kalau kontak lens mungkin masih bisa kali ya. Kalau kontak lens ya. Allah alam saya kurang paham. Tapi kalau gigi palsu apalagi yang sudah permanen itu nggak usah Pak. Kasihan Pak. Iya. Baik. Kemarin dulu juga pernah kami temui jenazahnya itu pakai ini. Apa namanya? Kutek. Nah, gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang akan menghambat wudu, gitu ya, atau air, itu salah satu hal yang harus dipenuhi itu kan ketika wudu ataupun mandi janabat, semua air itu menjangkau seluruh bagian tubuh kita. Nah, termasuk kuku-kuku kita. Kalau ada sesuatu berupa cat minyak ataupun kutek, nah itu dibersihkan seperti itu. Allah alam bisawab. Sampai mana tadi Pak? Oh ya, istinsya, kemudian basuh ini apa namanya? Kumurnya juga sama seperti istinsyak tadi ya, kita basahi saja rongganya. Itu sarung tangannya kalau bisa ganti ya Pak. Jangan bekas istinja. Ya. Lo kan punya bapak sendiri ya Pak. Taib. Ya, setelah itu
Wudu kumur-kumur, kemudian basuh muka, ya, kemudian di sela-sela bagi yang punya jenggotnya, ya. Taib, lakukan 3 kali sebagaimana kita mau wudu untuk sholat. Ini air biasa, ini bukan air kafur kan? Bukan air sabun, bukan air sabun. Ya, air yang suci dan mensucikan. Kemudian lanjut dengan tangan kanan kita basuh 3 kali. Seperti itu, lakukan 3 kali, kanan dulu. Kemudian kiri, lakukan juga 3 kali. Ya, insya Allah sudah paham lah ya. Tapi kalau waktu pelaksanaan Pak, jangan salah Pak. Suka ngeblank Pak. Kita biasa wudhu buat sendiri, kita ngewudin orang lain, bingung Pak kadang-kadang. Abis ini apa ya? Gitu. Apa anak nggak menyinggung antum? Baik. Abis ini apa ya? Makanya di situ kita perlu, biasanya kami ada tim ketika memandikan atau mengkafani, kita briefing Pak sebentar. Kita briefing 1-2 menit. Kita di situ dipimpin sama leadernya. Prosesnya saja untuk mengingatkan saja. Reminder saja. Jadi ini taib selesai. Udah kita laksanakan. Kadang-kadang begitu. Kita bacaan untuk sendiri hafal Pak. Ketika kita menyampaikan ke orang suka ngeblank. Begitupun praktek. Nah, seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan di sini. Taib. Nah, lakukan 1 kali sampai ke tengkuk, tarik lagi, ya, kemudian telinga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kaki 3 kali, kanan dan kiri. Ya. Taib. Sudah selesai. Nah, setelah wudhu, maka proses yang kita lakukan selanjutnya adalah menyela-nyela rambut. Ya, menyela-nyela rambut. Nah, ini menyela-nyela rambut. Nah, sekalian boleh dikeramasi boleh, Pak? Ya, dengan sampo. Ya, tidak ada sampo, dengan sabun pun gak jadi masalah. Insya Allah jenazahnya nggak komplain. Ya kalau komplain ya repot Pak. Belum mati berarti. Tayyib. Nah, setelah ini, kita akan mulai proses tadi yang Rasulullah katakan salasan au khamsan au aktsaru min dalik. Maka kita tadi sudah siapkan 3 bejana, 3 ember itu ya. Asumsinya kita akan melakukan 3 basuhan saja. Air yang pertama yang kita gunakan adalah air sabun. Yang kedua air biasa. Yang ketiga air kapur. Bagaimana hitungan 1 itu ya? Salasan au khamsan, itu bagaimana hitungan 1-nya? Hitungan 1-nya ini dihitung saat air, masing-masing air tadi itu sudah menjangkau seluruh tubuh. Itu baru hitungannya kan 2 ember. Kalau perlu tidak apa-apa. Jadi tidak dengan hitungan gayung. 1, 2, 3, tidak. Tapi hitungan 1 itu dimulai saat semua air menjangkau seluruh bagian tubuh jenazah. Itu baru dihitung 1. Pak, Masya Allah jenazahnya misalkan dalam kondisi, mohon maaf, agak banyak kotorannya. Kita habiskannya 3 ember untuk 1 basuhan. Labas, tidak jadi masalah. Seperti itu. Nah, kita mulai. Dahulukan dulu yang kanan. Sebelah kanan kita basuh. Nah, sekalian dibasuh. Ya, mulai. Sekalian dibasuh, maka tim yang lain bantu untuk meratakan air sabun tadi, ya. Bersih, seperti sabunan aja Pak kita, Pak. Seperti sabunan. Ya, itu sabun sebelah kanan dulu. Nah, ini kita sudah tidak kontak lagi dengan farajnya jenazah. Tapi kita pastikan airnya membasuh ke kemaluan jenazah. Tapi kita sudah tidak main grepe-grepe lagi gitu Pak ya. Raba-raba. Ya, betul. Kita tidak raba-raba, grepe-grepe sudah tidak lagi.
Seperti itu. Nah, hanya disiram saja kanan atas, kemudian kanan belakang atau bawah. Nah, ini boleh Pak jenazah. Seperti itu. Nah, gitu. Taib. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Taib. Pokoknya Bapak Ibu kalau menemukan jenazah tipe ini, alhamdulillah Pak, satu orang bisa. Taib. Setelah kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Jadi tidak digosok ya, hanya disiram aja. Oh, digosok Pak, nggak apa-apa Pak. Kita gosok di sini. Disiram, kemudian sambil digosok. Karena kan ini kita menggunakan air sabun Pak, air sabun. Jadi kita gosokkan, kita bersihkan kotoran yang menempel. Kalau daerah ini, mohon maaf tadi, kan kita sudah bersihkan ketika istinja tadi. Dari awal. Jadi insya Allah kita pastikan di situ bersih supaya di sini minim kontak lagi Pak. Nah, gitu. Ini hanya disiram supaya syarat air tadi membasuhi semua bagian tubuh. Taib. Nah, belakangnya berarti kiri belakang. Sambil kita sela-sela ya, kita ratain, kita gosok-gosok ya. Di ketiak-tiaknya semua biar rata. Ketiaknya, lipatan-lipatan leher itu semuanya dibersihkan. Lemparkan maksudnya di ini ya supaya enggak ini. Semua rata, sudah cukup. Sudah? Baru terhitung satu. Itu terhitung satu Pak. Seperti itu. Itu terhitung satu basuhan. Basuhan yang kedua sekalian bilas. Tadi menggunakan air biasa. Seperti itu. Nah, air biasa seperti itu, caranya sama seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan setelah air biasa ini ternyata ada kotoran yang terlewat? Udah selesai nih satu bilasan. Ternyata ada yang kelewat atau misalkan si praktisinya memandang perlu ditambah nih. Tambahkan saja sampai beberapa kali, tetap yang terakhirnya kapur. Seperti itu. Jadi misalkan kalau tadi setelah 2 kali, dipandang masih tambah nih, masih belum bersih, tambahkan berarti yang ketiga, yang keempat. Jadi ada 5 basuhan, yang kelimanya kapur. Insyaallah Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, seperti itu. Ya Pak? Labas Pak, tidak jadi masalah. Ya. Cuman ada mungkin di sana Pak ya? Jangan seperti nyuci motor Pak. Ya, tetap kita kedepankan adab, kita kedepankan akhlak. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka perlakukanlah seperti itu kepada jenazah. Allahumma musta'an. Taib. Setelah ini berarti sampai dengan kapur baru seperti itu Bapak, teknisnya Bapak Ibu ya? Ya, betul. Kapur baru terakhir. Ya, bidara tadi kita ini kan logikakan dengan sabun Pak. Iya, karena bidara itu ternyata memang ada beberapa macam. Seperti yang kami ketahui, bidara itu ada yang daunnya bulat. Kata Rasulullah itu kan seperti telinga gajah. Itu ada juga yang panjang. Nah, sebenarnya dia memiliki aroma Pak, bidara itu. Cuman memang dibandingkan dengan sabun ya kalah gitu kan, seperti itu. Jadi bidara itu dia beraroma, kemudian dia bisa meluruhkan kotoran. Ya seperti sabun sifatnya, meluruhkan lemak seperti itu. Cuman memang mungkin konsentrasinya harus tinggi Pak. Seperti itu. Jadi kita mudahkan saja diganti dengan air sabun. Fungsinya sama. Taib. Selesai Bapak dan Ibu untuk memandikan. Nah, tadi pada perempuan maka dikepang 3. Pak ya Pak? Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih afdol, berarti kita ngikuti Pak. Daun bidara Pak. Iya, kita mengikuti. Ada sabun sudah mengandung bidara gitu ya? Oh, bubuk bidara. Ahsan Pak, itu lebih baik Pak. Insyaallah. Insyaallah itu lebih baik. Taib. Sudah selesai, maka tadi untuk perempuan dikepang 3. Dikepang 3 bagi yang memang memungkinkan, ibu-ibu. Bagi yang memungkinkan dikepang 3. Kalau yang rambutnya tidak memungkinkan ya sudah, tidak apa-apa.
Untuk laki-laki boleh dirapihkan, ya, boleh dirapihkan, disisir, itu dibolehkan, mustahab. Gimana? Oh sama, kapur barus itu sama, mengikuti tadi. Nah, terhitungnya kan satu bilasan tuh semua menjangkau kapur barus. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, maaf saya nanya. Itu tadi kalau saya lihat urutannya, itu kan disucikan dulu, baru dia disiram sabun terus dimandikan kembali. Betul. Nah itu pada saat dia dimandikan kembali, itu kan kalau ada kotoran, apa tidak perlu disucikan lagi atau gimana Pak? Taib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib, seperti yang kita ketahui untuk hadis mengenai mandi janabat itu kan ada dua versi Bapak Ibu ya. Ada dua versi. Ada dua. Yang pertama kaifiatnya itu seperti yang kita tadi laksanakan. Yang kedua itu menangguhkan wudhu. Menangguhkan wudhu. Nah, menangguhkan wudhu pun ada dua. Menangguhkan wudhu secara total. Jadi wudhunya nanti belakangan setelah mandi. Ada yang menangguhkan cuci kaki. Menangguhkan cuci kaki. Jadi wudhunya ditunda cuci kakinya sampai selesai mandi. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita gunakan fadl Pak. Nanti kita gunakan seperti apa? Atau misalkan setelah dimandikan mau kembali diwudukan, insya Allah labas, tidak jadi masalah. Nah, biasanya yang kami lakukan itu memang seperti tadi. Jadi kita bersihkan dulu kotorannya. Maka di situ harus betul-betul dipastikan kotorannya bersih di situ, tidak ada lagi. Nah, baru dimandikan, selesai sampai situ. Allah a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu bisa dilanjut. Nah, Interest sekali dengan daurah ini. nah, Mudah-mudahan saya bisa, kalau misalkan ya. tinggal jadinya ngomong sabar dengan pengurusnya. Oh, Masya Allah. Urus. Iya, Insya Allah. Toriko. Iya. Jalan sunnah. Iya. Apa seperti yang dijelaskan sama Pak Prinsip Pak Iwanto tadi, gratis bisnis atau Iya. seperti BPJS, oh ini nggak termasuk, ini nggak termasuk. Masya Allah. Baik. Nampak. Jadi Pak Ustaz menjelaskan dari cara pemandian, pemulakan, sampai pemulasaran. Iya, pemulasaran. Yang terakhir penguburan itu tadi belum detik. Iya, Pak. Takutnya nanti udah dikuburin, diagani, mati kita aminin lagi. Nampak. Ini kan Insya Allah nanti kita sampai Pak ke materinya ya. Insya Allah. Syukran. itu kita mengerti. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu kan kita mau praktek nih Bu. Ustaz mau tanya sebentar. Kalau yang kukunya panjang kan harus bersih dia dalamnya. Iya Bu, betul. Tapi nggak boleh dipotong. Taib. Ya, terus kedua lagi, wudunya itu rukunnya aja apa seperti tadi semua. Kan ada yang mandiin cepat ambil rukun wudunya aja. Nah, kalau yang di sini tadi kan komplit ya, bukan rukun kan. Terus satu lagi, kalau kita membuang kotoran itu harus diberdirikan gitu atau boleh baring aja tapi kita putar gitu. Iya. Kan seperti tadi Ustaz bilang kalau gini-gini terus gitu kan kasihan mayatnya kan. Betul. Nanti sakit apa-apa gitu. Nah, apalagi kalau kotorannya nggak bersih-bersih kan naik turun gitu Ustaz. Jadi gimana solusinya menurut Ustaz? Masya Allah. Terus satu lagi, Iya, Bu. itu wudu dulu atau tadi Ustaz wudu dulu ya? Iya, iya. Nah, boleh nggak wudunya terakhir? Taib. Taib. Itu kalau Ustaz. Iya, apa? Oh, udah dijawab Bu, boleh deh. Baik, yang pertama, Ibu hafidahullah ta'ala. Jadi untuk sesuai dengan fitrah itu kan ada beberapa Bu ya, termasuk kuku ya apa kuku tidak termasuk. Jadi kalau memang panjangnya sudah tidak normal, artinya panjangnya memang sudah tidak lazim, maka itu boleh Bu, mustahab untuk dipotong. Ya, gitu. Assalamualaikum. Jadi boleh untuk dipotong. Kalau memang sudah panjang seperti itu, boleh silakan. Pun ada
fenomena di masyarakat kita itu tidak boleh dipotong gitu, atau misalkan bulu-bulu yang melekat tidak boleh dipotong. Itu memang ada beberapa dari pendapat dari para ulama, Bu, seperti itu. Nah, pun kalau misalkan dipotong itu ikut dikuburkan. Seperti itu sama jenazah. Labas itu tidak prinsip, gitu ya. Dilakukan saja, silahkan. Kemudian yang selanjutnya, rukun-rukunnya tentu saja kita penuhi, Bu, rukun-rukunnya. Karena kalau yang namanya rukun itu ketika terlewat, baik disengaja atau tidak disengaja, maka tidak sah. Seperti itu. Maka tadi seperti ketika kita mau mewudukan, baca basmalah. Basmalah jangan lupa. Basmalah kemudian. Gimana, Bu? Iya, rukun maksudnya gimana, Bu? Wajibnya gitu. Iya. Iya, betul. Iya, betul, boleh seperti itu. Kemudian mau di awal atau di akhir, fadhol, silahkan. Misalkan mau diakhirkan wudunya atau diwudukan lagi karena kita syak, kita ragu misalkan, ini masih ada kotoran, sudah wudukan lagi, tidak menjadi masalah, insyaallah. Nah, itu kondisinya memang kita lakukan dengan pelan-pelan, Ibu. Pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan sampai ada kasar di situ. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, pun tadi misalkan kondisinya kan saat tolong dibantu. Saat seperti ini, nah gitu ya. Kita luskannya itu jangan terlalu kasar. Kita tekan-tekan saja. Karena memang kalau misinya itu memastikan saja bahwa tidak ada kotoran yang keluar. Kalau kita memastikan tidak ada kotoran yang di dalam, ya repot, Bu. Gitu ya. Jadi memang mungkin akan ada sisa kotoran yang di dalam itu, insya Allah mungkin akan ada. Tetapi kita lihat kondisi zahirnya jenazah ini masih mengeluarkan kotoran atau tidak. Kalau sudah tidak mengeluarkan kotoran, gitu ya, kita asumsikan berarti ini sudah bersih. Seperti itu. Jadi posisinya memang tidak di bolak-balik enggak. Posisi seperti ini. Posisi seperti ini nanti kan rekan yang ngurus ini akan melihat. Oh, ini masih keluar, Pak, misalkan. Oh, masih keluar, Pak, kotorannya. Nah, seperti itu. Kita dengan lemah lembut seperti itu. Kalau memang kondisi tidak diberdirikan itu memungkinkan, lakukan, Bu. Boleh, silahkan. Tapi ini kan teknis untuk memudahkan. Supaya kotoran yang memang belum keluar itu bisa maksimal. Seperti itu. Teknisnya macam-macam, silahkan. Intinya misinya itu ya untuk membersihkan kotoran di sini. Allah a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sampai mana tadi ya? Ya, atau kita bereskan dulu setelah praktek, Bu ya? Kita boleh ya? Iya, Bu. Udah pegang mic, silakan. Ada kondisi khusus kadang-kadang jenazah habis operasi. Nah. Kemudian ada plester. Iya. Apakah itu harus dibuka? Iya. Harus. Oh, enggak, Bu. Maksud saya iya kemudian. Oh, itu saja pertanyaannya? Itu sama ini, Ustaz. Kondisi khusus juga. Keluar cairan terus. Misalkan kita pakai seperti perlak yang orang sakit itu, betul. apakah diperbolehkan? Atau pampers? Apakah diperbolehkan? Taib. Kemudian cairan dari mulut, kadang-kadang ada yang keluar terus. Kita kasih kapas sampai terakhir kita ganti kapas masih keluar. Akhirnya dikasih kapas tebal, terus kasih masker untuk menghindari fitnah, gitu maksudnya. Nah. Boleh? Taib. Allah. Taib. Taib, Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi. Setelah kita selesai dengan pertanyaan ini, saya izin lanjutkan ya, karena keterbatasan waktu, insya Allah. Taib. Yang pertama itu cairan, segala macam cairan atau misalkan bekas operasi itu memang akan kita konsultasikan dengan pihak keluarga, karena kan memang pihak keluarga yang lebih paham kondisi dari jenazah. Kami mengalami beberapa yang tadi Ibu sebutkan, alhamdulillah, biidznillah kami mengalaminya, Bu. Jadi pengalaman pertama itu jenazahnya, mudah-mudahan ini untuk pembelajaran, Bu ya. Saya tidak sebutkan siapa dan di mana. Jadi melakukan operasi Bu? Yang ini, Pak? Yang karena sudah tidak bisa memungkinkan untuk buang air besar dari belakang ya,
Karena kan di sini terus di sini ya. Ah, ini kan ada kotoran di sini, kotoran di sini. Kemudian kami konsultasikan kepada pihak keluarga, ini apa bisa dibersihkan? Oh bisa Pak, ini dibersihkan. Terus kalau dibuka gimana? Oh lukanya cukup lebar. Nah jadi kami angkat dulu si kantungnya, kemudian kami bersihkan dari situ, bersihkan, kemudian kami pasang lagi. Kami pasang plester di situ yang agak tebal untuk menutupinya. Itu nggak jadi masalah, insya Allah. Nah, kemudian pun dengan bekas infus atau bekas suntik, injeksi segala macam, kami pernah juga Bu. Di sini ya, di dada. Di daerah dada ini kecil, bekas plesternya kecil. Nah, ini disitulah mungkin luputnya, di situ luputnya. Kami tidak konfirmasi, kami kira ini hanya bekas suntikan saja. Karena kecil dia kapasnya. Ketika dibuka, pendarahan Bu, banyak. Betul. Jadi pendarahan masih banyak tuh, masih seger gitu darahnya. Makanya kami tutup lagi, kami tambahkan lagi. Pun sama dengan anggota yang lain. Tadi makanya kami singgung untuk penempatan kapas itu madalil, tidak ada dalilnya. Tapi kalau bil hajah, dengan hajat saja. Kayak tadi ibu misalkan dari mulut keluar cairan terus-menerus, boleh Bu, ditutup saja sama kapas. Atau dari telinga keluar, dari mata keluar, dari hidung keluar, boleh disumpal saja. Pun ketika dari misalkan memasang perlak atau pampers gitu kan, itu ada hajatnya, ada kebutuhannya, pasangkan saja, insya Allah tidak mengapa. Tapi barakallahu fiik. Lanjut Pak Ustaz, mungkin bisa dilanjut, nanti bisa pertanyaan itu bisa dilanjut ke praktek kelompok. Ya, taib. Nah ini sudah selesai Pak, Ibu. Udah. Nah sekarang kita akan mempersiapkan ini Pak jenazah, biar anak temenin. Fadal silakan Ikhwan mempersiapkan untuk kafan, ya. Taib. Oh belum dikeringin ya? Masya Allah ya, masih dingin. Bilang dong. Tidak mengingatkan. Baik. Ya, jadi nah, berarti kan ini posisinya basah ya, Ibu, Bapak. Ini masih basah nih. Nah, makanya kita jangkau dulu, kita handukin dulu nih bagian tubuh yang memang terjangkau. Nah, gitu. Setelah dihandukkan, ketika ganti ini maka seperti tadi ya teknisnya ya. Nah, gitu. Maka kita tutup finishingnya dengan kain jarik dari bawah. Ya. Boleh Pak untuk bebas. Bebas. Nah, ini tutup. Kemudian kain yang kering tarik yang tadi penutup ketika memandikan. Nah, finishing lagi boleh sambil dihandukin lagi boleh. Seperti itu. Taib. Handukan lagi, dikeringkan ya, lagi. Dihandukan lagi. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita akan pada proses menyiapkan kain kafan. Baik. Nah, ini kafan yang kita siapkan untuk ikhwan ada 3 lembar. Nah, pertama di lapisan paling bawah kita siapkan tali kafannya. Tali kafan yang kami gunakan itu biasanya 5 helai. Ya. Ada tampilannya nggak tali kafan? Nah, seperti ini ya. Ada posisinya kain kafannya. Di atas kepala persis, kemudian nanti di bawah telapak kaki 1, kemudian di daerah dada, kemudian di daerah pinggang sama di daerah sekitar betis. 5 Pak. Nanti bil hajah juga Pak. Kalau 5 misalkan jenazahnya jangkung Pak, tinggi, kita perlunya 7. Kita perlunya 8, labas, tidak jadi masalah. Ini tujuannya hanya menjaga supaya kafannya tetap melekat pada jenazah. Seperti itu. Bil hajah, tidak perlu ganjil misalkan. Cuman kita usahakan ganjil. Sudah? Setelah sudah maka kita siapkan lagi. Nah, ini tali kafan
Ya, kemudian gelarkan kafan yang pertama. Kondisinya kalau ini kan cukup lebar Bapak Ibu, kain kafannya 150 cm yang kami gunakan. Kalau memang nanti di lapangan lebih kurang dari 150, nanti kita siasati. Nah, ini kondisinya lebar dan kemudian jenazah juga tidak terlalu besar, insya Allah bisa tertutup ya untuk pemasangan kafan secara simetris. Nah, kemudian disunahkan juga memberikan wewangian pada setiap helai kain kafan. Nah, boleh dengan kapur barus atau bukhur atau parfum boleh. Nah, setelah dikasih, tutup lagi kafan yang keduanya. Kita coba simetris dulu. Nah, seperti itu. Kemudian taburi lagi dengan wewangian gitu ya. Disamakan aja Pak. Nah, samakan aja. Ini kan potongannya manual. Mungkin saat pemotongan tidak terlalu mirip untuk lebarnya. Baik, sudah selesai. Nah, kemudian tadi bil hajah juga kembali kalau perlu dipasangkan kapas di bagian duburnya, maka boleh dipasangkan kapas di bagian dubur dari jenazah. Seperti itu. Misalkan ada hajat nih, hajat dipasangkan kapas. Maka biasanya kami pasangkan kapas. Ya. Kemudian diingat lagi kita tidak memerlukan gamis dan imamah, juga izar sebagaimana Rasulullah laisa fihinna qamisun wala imamatun. Tidak perlu membuatkan gamis atau imamah. Imamah itu penutup kepala, Ibu. Taib. Iya. Taib, sudah selesai. Pak, jenazah mau sendiri apa diangkat? Angkat. Angkat, taib. Baik. Manja ini jenazahnya. Udah. Nah, seperti ini. Kurang nggak lurus. Angkat dikit, nanti punggungnya kejepit. Nah, ini bismillah, ayo bismillah. Kepala mana? Taib. Nah, kita bisa paskan, Bu. Kalau pakai stretcher ini kita bisa posisikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi diangkat manual, waduh, masya Allah repot sekali. Nah, ini kita misalkan, oh kurang bawah, kurang atas, misalkan. Kapasnya kurang atas. Segera kapasnya yang bawah. Sudah? Taib. Kita letakkan seperti ini. Kita buka. Agak macet ini. Baru masalahnya. Baru ya. Kan? Selesai. Masukin dulu. Coba. Pentolannya ini. Ini karena baru jadi mungkin agak sulit mesin. Silakan Bapak mungkin mulai menentukan siapa yang nanti akan jadi mayit, Pak, untuk kelompoknya. Nah, taib. Sudah sampai ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan kalau memang sudah tidak ada hajat lagi seperti tadi ya, misalkan ada pendarahan segala macam, ini aman, insya Allah semuanya. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah melipat dulu, ya tadi bil hajah aja udah. Melipat dulu yang kanan. Fadol, silakan. Kanannya mayit. Nah, ini lipat. Iya. Belum. Nah, kemudian itu dilipat yang kirinya, kemudian petugas nanti yang di bawah tarik kainnya. Supaya misi kita pokoknya satu, Pak, Bu. Melindungi
aurat dari jenazah. Jangan terlalu ditekan. Taib. Nah, ini idealnya 3 orang ketika mengkafani. Jadi bagian tengah sama di ujung-ujungnya. Nah, seperti itu. Kemudian agak digulung sedikit, putar, ditarik sedikit saja. Seperti itu. Kurang ke bawah ya. Baik, lanjutkan, lakukan seperti yang pertama ya. Semula ya, yang kanan dulu kan. Abu Qanita aman? Jangan lama-lama. Tarik dikit, tarik. Baik. Abu Qanita sudah ada yang nanya? Belum. Baik. Baik. Tarik. Baik. Dibuka aja. Taib. Seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini sudah. Nah, kalau posisi bagian atas atau bagian bawah ini terlalu panjang, maka dilipat ke atas ya. Seperti ini. Ini kan termasuk panjang nih. Kita lipat seperti ini. Nah, mulai dipasangkan tali. Talinya tadi disimpul di sebelah kiri dan simpulnya simpul hidup. Yang untuk kepala dan kaki memang sebaiknya dibuat pendek saja, tidak usah terlalu panjang. Ya. Dah, bangun ah. Bangun. Nggak bisa, selesai. Baik. Baik. Sudah selesai. Ini kondisi normal. Kondisi normal artinya posisinya simetris mencukupi. Bagaimana kalau yang ekstra, ekstra ukuran, ekstra size? Maka kita bisa bersiasat dengan posisi dari kain kafannya. Seperti itu. Ada ininya nggak? Ada posisi? Ini aja, langsung ini berdiri dulu. Iya. Nggak ada ya? Di slide kita nggak ada ya posisi itu ya? Nggak ada, taib. Ya, kita akan coba praktekkan. Ya, posisinya. Jadi dengan kain kafan yang sama tapi jenazahnya misalkan lebih besar. Bagaimana kita mensiasatinya? Karena setahu kami ini 150 ini sudah yang paling besar ya. Sudah yang paling lebar. Iya, betul. Ada yang 90 cm ada lebarnya. Nah, kita akan mensiasati dengan posisi dari kain kafan. Nah, kita akan buat kain kafannya ini tidak sejajar ya, tapi kita akan buat kain kafannya ini seolah-olah nanti saling melengkapi. Kalau ini triple atau 4XL. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Kita dulu pernah posisinya pernah seperti ini, Bapak. Pernah juga kita mengkerucut. Jadi bagian kakinya itu lebih sempit. Nah, cuman volunteer kita coba rekan kita lebih nyaman mana saya bilang, mengkerucut atau seperti ini. Beliau merasakan ini lebih nyaman. Makanya kita jadikan SOP seperti ini. Seperti itu. Ini kesaksian jenazah, Pak.
katanya jenazahnya nyaman dengan ini ya sudah. Seperti itu. Dibandingkan kita pasangnya seperti segitiga gitu ya, kerucut miring. Taib. Jadi seperti ini. Ya. Jadi tadi sama seperti tadi, dilipat dari kanan dulu. Mungkin ada sebagian cuma nutup segini gitu ya, tapi kan nanti di lapisan kedua dia tertutupi. Sama yang lebih lebar. Mungkin lapisannya yang lapisan pertama hanya menutup segini saja, tapi kan nanti lapisan keduanya dia lebar. Jadi saling melengkapi nanti posisinya. Allahu a'lam bishawab. Selesai mengkafani, nanti untuk ummahat bisa ditambahkan gamis ketika praktek ya, gamis dan izar pemasangannya. Taib. Setelah dikafani, maka tadi disolatkan. Untuk solat insya Allah sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Untuk jelas, kemudian secepatnya jenazah kita antar ke pemakaman ya. Taib, barakallahu fikum. Kita langsung saja. Bapak Ibu semua jamaah, insya Allah panitia menyediakan kopi break. Nanti dipersilakan kopi break selama 10 menit sebelum kita lanjutkan ke pembagian pokok praktek. Dipersilakan. Taib, ya baik Bapak Ibu, kita tutup dulu sementara dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih bocah? Kok bener ditutup nih? Hah? Katan bat? Tadi ada Pak katan bat Pak? Allahu Akbar. Air sidir itu air bidara. Kalau tidak ada ya tadi air sabun yang sama jadi. Kalau untuk yang mungkin di luar-luar pakai tembak, pakai itu bawa lah, maka nggak bisa kalau kita ngikutin sunnah itu nggak pernah, nggak ada dalilnya. Karena yang ada dalilnya itu tadi air bidara sama air sabun tadi, pengganti air bidara. Kamper nanti kamper itu yang ketiga. Jadi air sabun, air sebatas dari gambar tadi, sabun. Enggak. Ibu aja udah bisa. Ini sama seperti Sudah di Pak Mandi. Ya. dan posisinya cenderung ke sedangkal, itu maka tidak boleh dipaksakan. Pulang dulu nih.
ya, usut. Usutnya benar. Ini pakai air itu keluar. Nah itu pun juga jangan dipaksakan kalau memang sudah ini, jangan terlalu ini ya. Karena air ke sini. Dipasang dengan Gunanya adalah membersihkan air sabun tadi. ya. Kalau disapuin juga bersih dulu kan. Kalau emang itu anaknya perempuan, kalau laki-laki